Nah, Ustaz sebenarnya gimana sih? Apakah ini bergaya kadang-kadang melebihi dari kemampuan kita itu disebut juga yang mubazir atau gimana, Ustaz? Sumber penderitaan jiwa manusia apabila dia hidup melebihi kemampuannya. Oke. Ya, jadi bergaya itu boleh-boleh saja, Ya. tetapi harus terkontrol. Ya. Jangan sampai hidup kita ini membeli sesuatu bukan fungsinya, Ya. tapi gengsinya. Nah, itu Ya. sering ya. Saya ulang, membeli sesuatu itu lihat fungsinya bukan gengsinya. Nah, sekarang kita lihat handphone, fungsi utamanya apa? Nelpon, SMS, Telepon, WA. SMS. Ya. Tapi karena masuk fungsi, melebihi fungsi, masuk gengsi, akhirnya kita membeli sesuatu yang tidak kita butuhkan. Ya. Akhirnya beli handphone yang 4 sampai 5 kameranya. Padahal istrinya cuma 1. Waduh. Iya. Ya kan? Iya, Itu apa memangnya? Seperti lagi, ibu-ibu dia cuma sebagai ibu rumah tangga. Bukanlah seorang sosialita. Ya. Dia hanya betul-betul rumah tangga. Mau beli handphone yang semua bisa. Untuk apa beli smartphone? Ya. Untuk apa? Lain kalau memang kerjanya jual beli online. Ya. Dia harus posting dan lain sebagainya. Tapi kalau hanya sekedar ibu rumah tangga, akan lebih bijaksana apabila harga handphone 30 jutaan itu, dia beli saja sekedar yang 5 sampai 7 juta, selebihnya dia gunakan untuk kebutuhan anak-anaknya. Inilah yang disebut ibu yang pandai dan bijaksana. Ya. Nah ini, jadi sesuatu itu yang melebihi kebutuhan kita, yang kemudian kita sebut dengan hedon. Ya. Budaya hedon ini, hedonis ini, ya, sumber penderitaan kita dalam rumah tangga dan bisa menjadi pemicu retaknya rumah tangga, ya kan? Misal mau lebaran, banyak sekali kan proposalnya istrinya masuk. Betul. Kan sudah 4 tahun rumah masa gordennya masih begini. Ya. Padahal fungsi gorden itu supaya orang tidak nampak secara luasa dari luar dan menghalangi cahaya panas. Itu kan cukup, 1 cukup. Tapi ini karena masuk gengsi. Akhirnya beli dong, bulan ini lain warnanya, bulan depan lain lagi warnanya. Ganti dong, ganti tempat tidur, ganti sofa. Akhirnya suaminya jengkel, ya sekalian saya ganti kau. Istrinya diganti. Iya. Tapi kalau Kristi ngerasain nggak di pergaulan tuh ternyata memang gengsi itu kadang-kadang lebih di depan dibanding pada fungsi gitu. Bener banget sih itu ya. Kayak kalau misalnya ya jangan kan kita lagi syuting ya. Lihat handphone temen nih, kita di handphone temen, baru belum keluar Indonesia dia udah punya gitu ya, kan. Itu, jadi katanya kayaknya rasanya terpancing, cuma udahlah kayaknya belum waktunya deh. Kalau aku lebih ngelihat value ya, nilai ya. Kalau emang harganya mahal tapi bisa dipakai dalam jangka waktu yang panjang, yang lama dan juga bermanfaat, ya kenapa tidak. Tapi kalau misalnya kadang-kadang kita lihat barang sale, diskon murah, wah ini produk terbaru lagi diskon, beli. Padahal sebenarnya ya dipakai juga cuma sekali. Apalagi kalau ya handphone ya. Tiap tahun loh terus berevolusi ya. Masa kita mau tiap tahun ganti juga padahal cuma buat hello. Ya, dan biasanya yang gaya hidup begitu adalah sudah standar dibawa kemampuannya, hidupnya. Ya. Kalau orang mampu, biasanya gaya-gayanya itu sederhana. Justru itu yang orang kagum. Contoh ada acara arisan, acara rukun tetangga, acara kawinan, pesta. Dan ada orang kaya yang kita sudah tahu di komplek itu yang kaya. Dia datang itu seadanya pakaiannya. Dan itu akan menjadi cerita positif. Tahu enggak itu yang baru datang? Itu yang paling kaya di komplek. Baik benar ya, sederhana. Bagus orangnya. Enggak sombong, enggak pamer. Itu kan orang akhirnya kagum. Tapi kalau yang paling datang yang kaya, enggak miskin juga tidak. Gayanya kayak dia lah yang paling kaya di komplek. Orang juga tahu, saya tahu juga kamu. Bikin pengantin, sewa mobil yang mahal-mahal. Ngapain? Orang juga tahu mobil sewa. Iya kan? Sewa. Orang juga tahu mobil sewa. Itu yang membuat kita akhirnya menderita. Karena gaya hidup kita melebihi apa yang kita butuhkan. Nah, orang yang berhasil sesungguhnya dalam puasa. Ini kan babu resaat puasa meninggalkan kita. Mbak, coba lihat Mbak. Air putih halal atau haram? Halal. Siang hari halal atau haram? Haram. Lagi puasa ya? Ya haram. Iya kan? Kemudian istri halal atau haram? Halal. Tapi siang hari? Haram. Jangan. Itu Ramadan. Itu berarti bahwa orang yang berhasil meraih takwa di bulan Ramadan, jangankan hal seperti itu yang haram,
Yang halal aja mampu dia kendalikan dirinya. Saya sudah mampu pakai handphone harga 5 juta. Saya sudah mampu. Tapi kalau saya arif dan bijaksana, sudahlah saya beli aja yang 3 jutaan, 2 jutanya untuk kirim ke akhirat. Sudahlah, saya mampu beli mobil yang harga 300 juta, tapi sudah sama aja fungsi mobil. Ya 200 juta aja, 100 juta, saya memperbaiki rumah tangga yang menjadi kebutuhan pokok saya. Itulah yang disebut kearifan dan mampu membentuk dirinya menjadi orang-orang yang takwa. Dalam bahasa agamanya disebut subhat, merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Oke.